Assalamualaikum, halo. Hari ini mau buat tutorial mengenai Docker. Jadi di sini gue pengen menghubungkan dua kontainer. Satu di sini ada database, kemudian satu lagi aplikasi. Dan ini gambarannya seperti ini nantinya. Nanti gue pakai PostgreSQL sebagai database-nya, kemudian aplikasinya gue pakai Node.js, ya aplikasi REST biasa sebenarnya. Dan di sini kurang lebih contohnya ya. Jadi nanti gue buat seperti ini. Ada Postgres-nya, kemudian gue restore dulu datanya, kemudian gue konekin. Ini kita pakai keyword link ya, min link. Oke, langsung aja. Ini gue punya image-nya. Image Postgres-nya versi 12 ya. 12, oke. Kita akan nyalain dulu Postgres-nya. Ini gue udah punya datanya di sini. Nanti kita restore. Oke. Dulu docker inde min rm min name pg container min v api. Nah ini bentar, dockeran api home rd api drill valid mount. Oke, di bagian sini salahnya. Sudo api drill backup. Nah oke, jalan ya. Postgres jalan. Sekarang kita coba restore. Restore datanya. Tadi gue taruh di folder backup ya, yang ada di mana? Yang ada di kontainer tuh, di BRC. Jadi tadi nge-mounting folder yang ada di sini sebenarnya, di luar. Kita langsung aja Postgres. Ini gue pakai username-nya RD, database di BRC. Jadi aplikasinya seperti ini sebenarnya. Setting database-nya, jadi gue masukin RD, kemudian database-nya di BRC. Passwordnya ini RD aja. Dan kalau sedikit gambaran untuk aplikasinya seperti ini sih, REST biasa. Jadi gue cuma get ID doang. Oke, balik lagi ke sini. Kita create RD dulu, login, passwordnya yang lupa kita ganti, RD aja. Oke. Kemudian kita buat database-nya tadi db arca, ownernya RD. Oke, kita udah buat ya. Terus kita coba restore. Salah. Tadi di folder backup db arca. Oke, udah masuk datanya. Sekarang kita coba bikin aplikasinya ya, image aplikasinya. Di sini kalau seandainya kalian datanya udah ada, step ini bisa di skip ya, step bagian ini, karena kan data gue tadi nggak ada emang, jadi gue perlu tambahin dulu. Nah ini cara ini kita tinggal konekin kontainer lain ke kontainer database yang kita buat tadi. Sebelumnya kita coba buat image-nya dulu. Sudo docker build minte. Kita buat image aplikasinya dulu. Sebenarnya nanti
host ini nih, kita akan coba linknya. Jadi kalau di sini penjelasannya kan ya gini, instead of min admin host, use the min link option to connect the container to PG container. Jadi sebenarnya apa namanya, ini tuh nanti kita akan ganti sebagai host yang ini nih. Jadi ini hostnya sebenarnya. Jadi nanti di etc hostnya tuh bakal muncul seperti ini sih. Jadi IP si kontainer, terus hostnya, terus baru nama kontainernya. Ngelingnya seperti itu cara kerjanya sih. Oke, kita lihat lagi. Udah selesai belum? Nah, udah selesai ya. Kita coba konekin kontainer yang Node.js tadi, aplikasi tadi, dengan kontainer database. IP-nya jangan lupa. Oops. Jadi kan namanya kan PG container tuh. Min link PG container kan. Jangan lupa tadi kita nama PG container. Terus ini hostnya, ini database ini kita ganti DB Arca ya, sesuai yang di sini, DB Arca. Oke. Kemudian nama image yang tadi kita buat nih, not image, berarti nama image tadi kan app1. Nah ini, nah sudah kebuat ya. Kalau kita cek REST node up ya, port eksternalnya 3.1.1. Dan kalau kita log, kita coba cek lognya REST node min f. Nah ini sekarang kita coba hit curl ttp 10.101.1.9, portnya 3.1.1, get ID. Nah, ini nongol ya. Oke. Ini data yang tadi kita restore sebenarnya. Jadi sebenarnya secara gambaran si aplikasi ini connect ke kontainer database, nggak perlu lewat luar lagi, saya nggak keluar lagi, jadi cukup di lingkaran kontainer itu sendiri sih. Jadi kalau saya dagang cukup lewat sini gini, di dalam environment kontainer ini nih. Jadi dia nggak perlu external port kayak gini kan. Kadang-kadang kalau beda host ya perlu ini ya, perlu external port ya. Tapi kalau hostnya satu ya lo cukup pakai linknya aja sih sebenarnya sih kalau menurut gue ya enggak sih, karena kan masih dalam satu docker nih, satu IP docker. Kalau kita cek kan satu IP sini nih, docker 0 ini kelihatan ya, docker 0 tuh berapa IP nya, IP addr. Nah masih dalam satu sini nih, satu environment ini. Jadi kalau kalian cek, misalnya kalian cek di etc hostnya, sebenarnya IP-nya tuh masih satu network. Kita cek ya di REST node. Ops, sudonya belum. Nah ini kan 172.17.02.03. Di sini dockernya berapa IP-nya nih? Di mana ya? Nah ini 01. Masih dalam satu network sebenarnya kan. Jadi lo nggak perlu external port. Yang gue maksud external port tuh sebenarnya yang ini nih, PG. Nah ini nggak ada external port kan sebenarnya, nggak ada port yang diekspos keluar. Beda sama ini ada port yang diekspos. Sedangkan ini nggak ada. Kalau ini nggak ada ya berarti connect-nya ke dalam doang sih. Dan menurut gue lebih aman sih kalau ini ya. Jadi nggak ada campur tangan dari luar sih. Jadi cuma aplikasi itu doang yang connect sih sebenarnya. Dan yang satu lagi, kalau di sini sebagai catatan untuk
tutorialnya dibilang nih you should not stress bla 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 bla. Bener juga sih, karena memang kalau datanya nggak persisten ya bahaya juga kalau misalnya konten itu reset kan. Mungkin kalian perlu pakai min-v lah ya, untuk orang yang sering pakai Docker pasti tahu lah volume itu dipakai buat apa ya. Jadi kurang lebih seperti itu dari gua. Cukup mudah kan ya untuk konekin antara kontainer dengan yang lain. Dan ini hanya yang gue tangkap ini hanya dalam satu host ya. Kalau beda host mestinya sih nggak begini caranya sih, karena ini juga pasti kan beda network kan kalau bisa beda host. Ini kebetulan satu host. Tapi kalau beda host lain, misalnya ada host baru gitu ya, ada host yang lain gitu, host misalnya yang lain gede tuh, itu gue nggak tahu konekannya. Misalnya ada host lagi gitu kan, host 2 lah. Ini mesti sih nggak pakai cara yang tadi lagi, nggak pakai cara yang ini, harusnya ya. Oke, paling dari gue segitu dulu. Kalau ada yang kurang, ada yang salah, nggak jelas, komen aja. Nanti biar gue perbaikin. Terus kalau misalnya nggak suka ya dislike aja. Bebas. Sekian dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.